بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Suatu hal yang dimaklumi bersama bahwa umat Islam telah melalui berbagai macam rintangan, berbagai macam cobaan dan berbagai macam fitnah yang beraneka ragam bentuknya, yang bermacam-macam sebabnya. Fitnah tersebut kadang di dalam perkara agama, dalam masalah akidah, dan kadang dalam perekonomian dan dalam kemasyarakatan, dan kadang dalam situasi bangsa dan negara. Fitnah yang beraneka ragam yang kadang menerpa akal-akal manusia dan mengancam jiwa mereka, mengancam jiwa mereka, anak-anak mereka, kehormatan mereka. Dan fitnah ini telah dilalui oleh kaum muslimin sehingga mengakibatkan ada kalangan di kalangan mereka menganggap baik perkara yang buruk dan menganggap buruk perkara yang baik. Dan fitnah tersebut sebagaimana yang dimaklumi bersama memang tujuannya hanya ingin sekedar merusak dan menghancurkan. Fitnah yang beraneka ragam, apakah itu fitnah berupa statement atau berupa perilaku yang tersebar sedemikian cepatnya di tengah umat. Dan pada hari ini fitnah tersebut semakin besar bahayanya dan semakin meluas dampak negatifnya, dan telah menerpa berbagai macam dan berbagai macam lapisan kaum muslimin di dalam kemasyarakatan mereka. Fitnah ini dikhawatirkan akan merusak banyak dari generasi kaum muslimin dan memberikan pengaruh yang jelek di dalam agama dan dunia mereka. Apalagi orang-orang yang tidak bisa membedakan antara perkara yang baik dan perkara yang buruk, tidak bisa membedakan antara yang terpuji dan yang tercela. Apalagi dia tidak mampu untuk mengamati suatu masalah dan tidak sampai kepada hakikat suatu permasalahan di atas bentuk yang sebenarnya. Dan di antara fitnah tersebut ada yang menyebabkan keraguan di kalangan kaum muslimin
keraguan dalam masalah-masalah pokok, dalam masalah-masalah yang merupakan perkara yang sangat prinsip di dalam agama, menyebabkan berbagai macam kebingungan di tengah umat, dan ada di kalangan mereka yang menyeleweng dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan akan munculnya fitnah dalam agama, yaitu fitnah-fitnah yang akan menghalangi seseorang untuk beriman kepada Allah, untuk menegakkan hak keimanan tersebut dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi mengabarkan tentang adanya fitnah dalam dunia, yang dengan hal tersebut akan didapatkan pembantaian, rasa ketakutan, dan segala sesuatu yang mengancam kehidupan sejahtera bagi manusia. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqarabu az-zamanu wa yaqbabu al-'ilmu wa tabharu al-fitan wa yulqa ash-shuh wa yakthuru al-haraj." Qalu wa ma al-haraj? Qala al-qatl. Kata beliau, dan zaman telah dekat, hari kiamat telah dekat. Wa yuqbadu al-'ilm, dan ilmu telah diangkat. Wa tadharul fitan, dan fitnah akan nampak. Wa yulqa asy-syuh, dan akan banyak asy-syuh, kekikiran. Wa yakthuru al-haraj, dan banyak terjadi pembunuhan. Dan telah datang tahdir di dalam syariah, peringatan kepada seluruh kaum muslimin dari bahaya fitnah, penyakit dan darar yang bisa menimpa kaum muslimin karenanya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam muhkam kitabih, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah." Takutlah kalian kepada fitnah, yang fitnah ini tidak akan menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian secara khusus. Ibnu Katsir rahimahullah taala menafsirkan ayat ini. Kata beliau, hadhihi al-ayah wa in kana al-mukhatab biha sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lakinnaha ammatun likulli muslim, lianna an-nabiy kana yuhaddir min al-fitan. Kata beliau, ayat ini walaupun konteksnya khusus untuk para sahabat, arah pembicaraan ditujukan kepada para sahabat, tapi kata Ibnu Katsir, ayat ini umum untuk seluruh muslim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mentahdir, telah memperingatkan dari bahaya fitnah. Dan peringatan tersebut tentunya umum untuk seluruh kaum muslimin. Dan di dalam hadis Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang bahaya fitnah dan bagaimana fitnah itu akan menimpa manusia. Kata beliau, "Tu'radul fitanu 'ala al-qulubi kal-hasiri 'udan 'uda, fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatan sauda, wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatan bayda, hatta tasiru 'ala qalbayni 'ala abyadi mithli as-safa, la tadurruhu fitnatun ma damat as-samawati wal ard, wal akharu aswadu murbadan kal-kuzi mujakhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa." Kata beliau, akan dihamparkan fitnah itu ke hati-hati manusia bagaikan tikar, udan uda. Fa ayyu qalbin ushribaha, maka siapa di antara hati ini atau hati mana saja yang menghirup fitnah tersebut, nukita fihi nuktatan sauda, maka akan dititikkan di dalam hatinya titik yang hitam. Wa ayyu qalbin ankaraha, dan hati yang mana yang mengingkarinya, nukita fihi nuktatan bayda, maka akan dititikkan di dalam hatinya titik yang putih, hatta tasiru ala qalbaini, sehingga menjadilah dua hati, ala abyadi mithli as-safa. Yang pertama, hati yang putih bagaikan as-safa. As-safa itu adalah batu yang tidak menempel darinya sesuatu apapun, tidak bisa melekat di batu itu sesuatu apapun. Ini hati yang baik, yang tiap kali datang fitnah dia ingkari, sehingga hatinya tetap putih dan bersih. La tadurruhu fitnah, dia tidak dibahayakan oleh fitnah, ma damatis samawati wal ardh, sepanjang langit dan bumi masih kokoh. Maksudnya sepanjang masih ada kehidupan, dia tidak akan ditimpa oleh fitnah. Dan hati yang lainnya, kata beliau, wal akharu aswadu murbadan, dan hati yang lainnya adalah hati yang hitam, agak berwarna debu, kalkuzi mujazhiyan, bagaikan cangkir yang terbalik,
la ya'rifu ma'rufan, ia tidak bisa mengenal kebaikan, wala yunkiru munkaran, dan tidak bisa mengingkari suatu kemungkaran, illa ma usyriba min hawa, kecuali apa-apa yang dia hirup dari hawa nafsunya. Hadis ini adalah pokok, termasuk hadis yang sangat pokok di dalam masalah fitnah, dan mengingatkan tentang bahaya fitnah tersebut. Dan fitnah ini telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain. Dalam hadis Usama bin Zaid yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata Usama, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashrafa ala aqamin min aqamil Madinah. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam naik di atas benteng dari benteng-benteng Madinah. Thumma qala, kemudian beliau berkata, hal tarawna ma ara, apakah kalian melihat apa yang saya lihat? Inni la ara mawaqi'al fitan khilal buyutikum kama waqi'il qatar. Kata beliau, sungguhnya saya melihat tempat-tempat fitnah jatuh di sela-sela rumah kalian bagikan jatuhnya hujan. Ini menunjukkan bahawa fitnah telah dikabarkan oleh Rasulullah akan datangnya fitnah tersebut. Karena itu seorang muslim hendaknya bersiap. Dan ayat yang saya bacakan tadi menunjukkan bahawa yang tertimpa fitnah itu bukan orang-orang yang zalim saja, tapi juga orang-orang yang saleh juga bisa kena. Orang-orang yang baik juga bisa kena fitnah. Karena itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Zainab bintu Jahsh, Zainab berkata, qultu ya Rasulullah, anuhlaku wa fina salihun, apakah kami dibinasakan dan pada kami ada orang-orang yang saleh? Apakah bisa kami dibinasakan dan dalam tubuh kami ada orang yang saleh? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, iya, idza kathara al-khabath, apabila yang buruknya sudah terlalu banyak. Iya. Dan fitnah ini dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memenuhi bumi. Bahkan di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu as-sa'atu hatta yamurra ar-rajul bi qabri ar-rajul fayaqulu ya laitani ma kana. Tidak akan tegak, tidak akan bangkit hari kiamat sampai seseorang melalui kuburan seseorang, kemudian orang ini berkata, wahai andai kata saya yang menjadi penghuni kubur ini. Karena banyaknya fitnah yang dialami. Karena itulah hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, hendaknya setiap orang mengetahui tentang bahaya fitnah dan berusaha mengambil langkah dan mempelajari, melihat bagaimana syariatul Islam mengatur di dalam menghadapi fitnah tersebut, supaya kita tidak ditimpa oleh bahaya fitnah tersebut. Dan para sahabat dari zaman dahulu telah berdoa dengan doa-doa sehingga supaya mereka dibebaskan dari fitnah. Di dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik di atas mimbar, kemudian beliau berkata, segala sesuatu telah dinampakkan kepadaku dari atas mimbar ini. Maka kata Anas bin Malik, kullu rajulin la fan ra'sahu fi thawbi, setiap orang memasukkan kepalanya dalam pakaiannya, dia beki, mereka menangis. Aidan billahi min su'il fitnah, mereka berlindung kepada Allah dari jeleknya fitnah itu. Dan Ibnu Abi Mulaikah, sebagaimana dalam riwayat Imam Al-Bukhari, di antara doa beliau, Allahumma inna na'udzubika an narji'a ala aqabina wa an nuftana. Ya Allah, sungguhnya kami berlindung kepadamu, kami kembali ke belakang kami kembali kepada kekufuran, dan kami berlindung kepadamu, jangan sampai kami diterpa oleh fitnah. Ini menunjukkan bahawa fitnah tersebut adalah perkara yang merupakan sesuatu yang harus diwaspadai oleh setiap muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mempunyai hikmah. Pada segala sesuatu Allah mempunyai hikmah yang balighah, dan ditimpakan malapetaka dan musibah kepada manusia, dan Allah mempunyai hikmah yang sangat besar di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira bahawa mereka dibiarkan begitu saja berucap kami beriman,
sedangkan mereka belum difitnah, belum diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, dan sungguh Allah akan mengetahui orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Wala ya'lamanna al-kadhibin, dan Allah akan mengetahui orang-orang yang dusta. Dan fitnah tersebut untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, orang-orang yang saleh dan orang-orang yang jelek. Di dalam firman-Nya Allah menyatakan, liyamizallahu al-khabitha min at-tayyib, supaya Allah Subhanahu wa taala membedakan antara orang yang busuk, orang yang jelek, dan dari orang yang baik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah, supaya binasa orang-orang yang telah binasa karena lari dari kebenaran, dan menjadi hiduplah orang-orang yang senantiasa hidup di atas kebenaran itu. Maka fitnah tersebut mempunyai hikmah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, sungguhnya syariat Islam di setiap zaman dan di setiap tempat terus-menerus menampakkan akan ciri khasnya. Dan terus-menerus di setiap zaman ada sekelompok dari para ulama yang menampakkan syariat Islam tersebut tatkala mulai dikaburkan oleh beberapa orang kaum muslimin itu sendiri atau dikaburkan oleh musuh-musuh Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi zahirin, la yadhurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'ti amrullah." Terus-menerus ada sekelompok dari umatku yang menampakkan kebenaran. Mereka terus-menerus di atas kebenaran, tidak membahayakan mereka orang yang mencerca mereka dan orang yang menyelisihi mereka sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala, sampai bangkit hari kiamat kelak. Karena itulah syariat Islam telah menjelaskan tentang kaidah-kaidah dan telah menjelaskan tentang landasan-landasan dan pokok-pokok yang harus dipijak oleh seorang muslim tatkala menghadapi fitnah, supaya ia aman dari fitnah tersebut. Dan syariat Islam telah membawa pengajaran-pengajaran dan telah membawa petunjuk-petunjuk yang menunjukkan kepada umat jalan yang lurus ketika nampak fitnah tersebut, dan menunjukkan kepada mereka manhaj yang kuat untuk mengobati apabila terjadi perubahan-perubahan disebabkan karena fitnah tersebut. Petunjuk-petunjuk dalam syariat ini apabila dipahami oleh seorang muslim akan menjaga agamanya dan menjaga kehormatannya, dan dia akan aman dari kerusakan dan kebinasaan. Akan tetapi butuh kita memahami kaidah-kaidah tersebut, dan butuh kita menjaganya dengan sebaik-baik mungkin, dan butuh kita menerapkannya di dalam kehidupan kita. Kaidah yang pertama yang harus dijaga, dan ini merupakan pokok-pokok dan landasan yang harus dipijak oleh seorang muslim ketika menghadapi fitnah. Yang pertama, yang merupakan pokok dalam syariat Islam ketika menghadapi fitnah adalah berusaha untuk menjauhi tempat-tempat terjadinya fitnah, dan berusaha menjauhi sebab-sebab fitnah tersebut, khususnya orang-orang awam di kalangan kaum muslimin, khususnya orang-orang umum yang tidak banyak tahu tentang perkara agama. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada fitnah yang tidak akan menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian secara khusus. Dan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushaku an yakuna khayra malil muslimi ghanam yatba'u biha sya'af al-jibali wa mawaqi' al-qatar yafirru bidinihi min al-fitan." Akan datang nanti suatu saat sebaik-baik harta seorang muslim adalah kambing. Ia membawa kambingnya ke gunung-gunung dan tempat-tempat adanya air. Ia lari membawa agamanya dari kejelekan fitnah tersebut. Akan uslah dia meninggalkan khalayak ramai karena takut terkena fitnah. Akan datang nanti suatu saat seperti itu. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan hal ini. Dan Nabi menjelaskan tentang bahaya fitnah.
Dan beliau menganjurkan untuk menjauhi fitnah tersebut dan lari dari fitnah tersebut. Dan beliau menyebutkan bahawa orang yang tertimpa oleh bahaya fitnah itu tergantung keterikatan dia dan andilnya di dalam mengobarkan api fitnah tersebut. Kata beliau di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im wal-qa'imu fiha khairun min al-mashi wal-mashi khairun min as-sa'i man tasharraqa laha tastashrifuh wa man wajada malja'an aw ma'adan falya'ud bih." Kata beliau, akan datang nanti suatu fitnah. Orang yang duduk ketika terjadi fitnah itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Dan orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Dan barang siapa yang ingin menampakkan dirinya ketika terjadi fitnah itu, maka fitnah itu akan menyambutnya dengan sangat cepat. Maka kata Nabi SAW, "Wa man wajada malja'an," dan barang siapa yang mendapatkan tempat berlindung, tempat bernaung, faly'ud bi, hendaknya dia berlindung cepat. Maka ini anjuran supaya menjauhi fitnah. Orang yang bergerak tatkala fitnah ini lebih jelek daripada orang yang duduk hanya sekedar nonton dan melihatnya. Tapi orang yang lari darinya dan meninggalkannya itu lebih baik. Dan suatu kenikmatan yang sangat besar apabila seorang muslim bisa menjauhkan dirinya dari fitnah dan menjauhi sebab-sebab fitnah tersebut. Di dalam hadis Al-Miqdad ibn Al-Aswad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamas sa'idu laman junnibal fitan, innamas sa'idu laman junnibal fitan, innamas sa'idu laman junnibal fitan, wa liman ibtuliya fa sabara fawaha." Sungguhnya orang yang beruntung itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sungguhnya orang yang beruntung adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sungguhnya orang yang beruntung adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. 3 kali diulangi oleh Rasulullah. Walimani ibtuliya fa sabara fawaha. Dan orang yang ditimpa oleh fitnah kemudian dia bersabar, maka sangat baiklah untuk dia kalau dia bersabar. Dan pada saat terjadi fitnah, Nabi SAW menganjurkan untuk banyak beribadah. Dan beliau melipat gandakan kepastian dan pahala bagi orang yang beribadah pada saat terjadi fitnah. Kata beliau di dalam hadis Ma'qil bin Yasar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Al-ibadatu bil haraj kahijratin ilayya." Beribadah di waktu haraj, di waktu peperangan, maksudnya di waktu terjadi fitnah, itu bagikan berhijrah kepada. Bayangkan, dianggap sebagai berhijrah ke jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka langkah yang pertama, pijakan yang pertama untuk menjaga diri dari fitnah, hendaknya ia menjauhi fitnah tersebut. Ia menjauhi sebab-sebab fitnah dan ia menjauhi apa-apa yang bisa membangkitkan fitnah tersebut. Dan hendaknya setiap muslim mempunyai prinsip seperti yang dikatakan oleh sebagian para sahabat, "Kun sababan fil khairi wa la takun sababan fil syarr." Jadilah kamu sebab dalam kebaikan dan jangan kamu menjadi sebab di dalam kejelekan. Kalau kamu menjadi sebab dalam kejelekan, maka yang menanggung kejelekan itu adalah ummah, bukan satu orang. Karena ulah sebagian orang, akhirnya yang tersiksa adalah umat. Dan ini nampak pada sebagian orang. Dan waliyadzubillah, ada sebagian orang pada sebagian masalah ia sangat keras menghukumi masalah tersebut. Kalau berkaitan dengan masalah umat, seakan-akan perkara yang remeh dan tidak ada harganya. Seakan-akan bagikan yang digambarkan oleh seorang penyair, "Qatlum ri'in fi ghabatin jarimatun la tughfar wa qatlu sya'bin kamilin mas'alatun fihi nadar." Katanya membunuh seseorang di hutan itu adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Bayangkan, dikatakan membunuh seseorang di hutan dosa yang tidak bisa diampuni. Karena ini dia hukumi saking kerasnya berlebihan. Sebab membunuh itu dosa yang bisa diampuni. Ini dia hukumi apa? Dosa yang tidak bisa diampuni. Tapi membunuh satu rakyat penuh, katanya itu masalah masih butuh dilihat lagi, butuh dipertimbangkan. Karena itulah harus kita memahami akan kaidah-kaidah syariah dan kita melihat bagaimana diri kita pada saat terjadi fitnah. Apakah kita menjadi sebab dalam kebaikan yang dengan itu orang-orang akan menjadi sebab mendapatkan kebaikan, atau kita akan menjadi sebab di dalam kejelekan yang dengan itu manusia akan mendapatkan malapetaka karena kejelekan tersebut. Hendaknya dilihat
setiap orang ketika berperilaku dan berbuat di dalam fitnah hendaknya melihat gerak-geriknya tersebut dan mengukurnya dengan ukuran syariah. Maka kaidah yang pertama, hendaknya dia menjauhi fitnah dan menjauhi segala sebab-sebab yang bisa menimbulkan fitnah tersebut. Kemudian kaidah yang kedua, landasan yang kedua yang harus dipijak oleh seorang muslim tatkala menghadapi fitnah adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah ini akan mewujudkan kesejahteraan dan keselamatan bagi seluruh rakyat, bagi seluruh manusia, dan akan mengamankan mereka dari segala kejelekan dan penyelewengan. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Quran dalam ayat yang sangat banyak, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Ar-Rasul dan kepada ulil amr di antara kalian, para pemerintah dan para ulama. Dan apabila kalian berselisih pada sesuatu apa saja, farudduhu ila Allah wa Rasul. Dan ini pokok dalam fitnah. Ketika kita berselisih, ada perbedaan pendapat dalam memahami fitnah tersebut, ada perbedaan pendapat di dalam menyikapinya, maka hendaknya kita kembali kepada Allah dan kepada Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, kalau kalian memang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dzalika khairun, sungguhnya itu yang paling baik, wa ahsanu ta'wila, dan sebaik-baik akibat belakangannya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ataqamu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian berpecah belah. Dan menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebab datangnya fitnah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Quran, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisih perintah Rasulullah, ia akan ditimpa oleh suatu fitnah atau ditimpa siksaan yang sangat pedih. Dan di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Al-Hakim dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Takhrijul Mishkah, kata beliau, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitab Allah wa sunnati. Saya tinggalkan pada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya sepanjang kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini, yaitu kitab Allah dan sunnah. Dan di dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang fitnah dan bagaimana akibat yang menimpa kaum muslimin. Kemudian beliau sifatkan obatnya. Kata beliau, idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum biz-zara wa taraktum al-jihad sallallahu alaikum dhulla la yanzihu hatta tarji'u ila dinikum. Apabila kalian telah berjual beli dengan cara al-'ina dan kalian telah mengambil ekor-ekor kerbau, artinya kalian sibuk dengan peternakan, waraditum bizara, dan kalian telah riba dengan pertanian, wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad, sallallahu alaikum dhulla, maka sungguh Allah melimpahkan kepada kalian suatu kehinaan, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, dan kehinaan ini tidak akan diangkat dari kalian wahai umat Islam sampai kalian kembali kepada agama kalian. Karena itulah kembali kepada agama, kembali kepada Al-Quran was Sunnah adalah kunci yang bisa menyelamatkan seseorang tatkala terjadi fitnah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata beliau, "Lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'mal bih illa 'amiltu bihi in akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azid." Kata beliau, saya tidak akan meninggalkan sesuatu apapun yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah meninggalkannya. Kalau ada yang dilakukan oleh Nabi, pasti saya amalkan juga, kata Abu Bakar. Kenapa? Kata beliau, ini akhsya, saya takut kalau saya meninggalkan sesuatu dari perintah Rasulullah, saya akan tersesat. Saya akan tersesat. Lihat bagaimana kekhawatiran para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan di dalam hadis Irbad bin Sariyah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud At-Tirmidzi dan lain-lainnya, beliau berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan baligha. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kami dengan nasihat yang sangat mendalam. Wajalat minhal qulub, hati bergerak, hati bergetar karena mendengarkan nasihat tersebut. Wa darafat minhal uyun, dan mata berderikan atau dan berderilah air mata karenanya.
Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Maka kami berkata, ya Rasulullah, seakan-akan ini nasihat adalah nasihat perpisahan. Fa'ausina, maka berpesanlah kepada kami ya Rasulullah. Ingat konteksnya ausina, berpesan, wasiat. Dan wasiat itu kalimat-kalimat ringkas dan mengandung perkara yang ditinggalkan untuk orang setelah. Apa wasiat Nabi? Kata beliau, usikum bitaqwallah. Saya wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wassam'i wat ta'ah, dan mendengar dan taat kepada penguasa. Wa in tamara alaikum 'abdun habasyi, walaupun yang menjadi pemimpin atas kalian adalah seorang budak Habasyi. Wa innahu may ya'ish minkum, dan sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perselisihan pendapat yang banyak. Wa fa alaikum bisunnati, maka ketika terjadi fitnah ini, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di, dan sunnah para khulafa'ir rasyidin setelahku. Abdu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Diibaratkan dengan gigi geraham, karena yang paling kuat dari semua gigi adalah gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, sebab setiap perkara bid'ah itu adalah suatu hal yang sesat. Karena itulah sepanjang seseorang berpegang dengan Al-Quran was Sunnah, maka dia aman dari fitnah. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, seorang manusia ketika melihat dirinya apa yang diambil dan ketika menasihati orang lain, kata beliau, idza aqsama bil kitab was sunnah, kalau dia berpegang dengan Al-Quran was Sunnah, hadahullahu ila siratal mustaqim, maka Allah akan menunjukkan kepada dia jalan yang lurus. Fa inna syari'ata mithlu safinati Nuh, kata beliau, karena syariat Islam itu bagikan perahunya Nabi Nuh. Man rakibaha najah, siapa yang naik di atas perahu itu dia akan selamat. Wa man takhallafa 'anha gharq, dan siapa yang tidak naik di atasnya maka dia akan tenggelam. Maka pokok yang kedua ini adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tapi perlu diketahui bahawa berpegang teguh dengan Al-Quran was Sunnah itu tentunya sesuai dengan madhab para ulama as-salaf. Karena dengan itu dia akan selamat dari penyimpangan dan dia akan mendapatkan obat pada segala fitnah yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Quran, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah nampak baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, maka kami kaum mukminin yang dimaksud di sini adalah para sahabat. Ya, siapa yang melakukan dua pelanggaran ini, nuwallihi ma tawalla, maka kami akan biarkan dia larut dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Dan di dalam hadis yang mutawatir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah manusia generasi yang hidup di zamanku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. 3 generasi yang terpuji dan 3 generasi yang dikatakan oleh Rasulullah sebaik-baik generasi. Dan ini adalah generasi para sahabat, murid-murid para sahabat yaitu para tabi'in, dan murid-muridnya para tabi'in yaitu tabi'in. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Kemudian dari konsekuensi berpegang teguh dengan Al-Quran was Sunnah ini, seorang muslim harus mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bertobat kembali kepada Allah, dan hendaknya dia mengokohkan dirinya di atas agama Allah dan istiqamah di atas syariat, di atas tuntunan Allah dan Rasulnya. Karena takwa itu adalah kunci penyelamat dari segala macam bahaya dan segala macam malapetaka dan fitnah yang menimpa kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan baginya jalan keluar dan ia akan diberi rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Dan Imam Talq Ibn Habib ketika terjadi fitnah Ibn Ash'ad di zamannya, beliau ditanya tentang fitnah tersebut, maka beliau berjawab, "Idza waqa'atil fitnah fa 'alaikum bittaqwa." Kalau terjadi fitnah, maka hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Maka beliau ditanya, bagaimana takwa itu?
Kata beliau, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah, wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafa iqab Allah. At-taqwa itu kamu beramal dengan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, dan kamu mengharapkan pahala dari Allah, dan kamu meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah, dengan diiringi kamu takut akan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itulah betul untuk bertakwa kepada Allah dan menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istiqamah di atas agama, mengamalkan segala sesuatu yang diperintah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlima yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi aradin min ad-dunya. Bersegeralah kalian dengan amalan-amalan yang soleh untuk menghadapi fitnah. Untuk menghadapi fitnah, yang fitnah itu bagikan malam yang sangat gelap gulita. Pagi harinya seseorang beriman, sorenya dia telah kafir. Sorenya dia telah beriman, paginya dia telah kafir. Dia menjual agamanya karena seonggok barang yang tidak ada harganya dari dunia. Demikian fitnah tersebut. Dan tentunya fitnah ini bisa menimpa seorang muslim kalau dia tidak mempunyai ketakwaan. Dan fitnah tersebut akan menimpa seseorang, menggoncang seseorang apabila orang ini adalah orang yang lemah keimanan atau orang-orang yang mengikuti syahwat hawa nafsunya. Pada saat terjadi fitnah, maka dia tidak akan memiliki sesuatu yang bisa menandingi, sesuatu yang bisa menangkis fitnah tersebut. Kata Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, kata beliau, la tadurruka fitnah ma arafta dinak, innamal fitnatu idza ishtabaha 'alaika al-haqq bil batil. Sesungguhnya fitnah itu tidak akan membahayakan kamu sepanjang kamu mengetahui agama kamu. Sepanjang kamu mengenal Al-Quran dan As-Sunnah, maka fitnah tidak akan menimpa kamu. Innamal fitnah, sungguhnya fitnah itu hanya kepada orang-orang yang kebenaran itu kabur terhadapnya. Kebenaran rancu dengan kebatilan di matanya. Demikian kaidah yang kedua, landasan yang kedua, yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman para ulama as-salaf. Kemudian yang ketiga, kaidah yang ketiga yang harus dipegang oleh setiap muslim ketika menghadapi fitnah, yaitu dia komitmen dengan jemaah kaum muslimin dan imam kaum muslimin. Ini kaidah yang ketiga dan kaidah pokok. Apabila terjadi fitnah, maka hendaknya dia berpegang dengan jemaah kaum muslimin dan imam kaum muslimin. Kalau dia berada dalam lingkup suatu negara, maka dia berpegang, dia mengikuti bagaimana imam kaum muslimin di negara tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah kalian seluruhnya. Dan di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan, fayarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'an, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an, wa la tatafarraqu, wa yakrahu lakum qila wa qal wa kathratus su'al wa idha'atul mal." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kalian tiga perkara, dan Allah benci kepada kalian tiga perkara. Allah ridha kepada kalian, yang pertama Allah ridha kalian menyembahnya, dan Allah ridha kalian tidak berbuat kesyirikan kepada Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa anta aqasimu bihablillahi jami'an, dan hendaknya kamu i'tisam, berpegang teguh dengan tali Allah, wa la tatafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Ini tiga perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dibenci oleh Allah, qila wa qal, dikatakan begini, dikatakan begini, sebagaimana yang terjadi. Baru terjadi suatu masalah sudah keluar qil qal, apakah itu fitnah menyangkut masalah negara atau menyangkut masalah dai dan semuanya, tiba-tiba sudah muncul qila wa qal. Ada lagi mengucapkan begini, ada berita begini, dan belum jelas. Dan ini adalah perkara yang dibenci. Wa kathratus su'al, dan banyak bertanya, wa idha'atul mal, dan membuang-buang harta. Dan di dalam hadis Zaid bin Thabit yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatu khisal la yaghillu 'alayhinna qalbu muslim."
3 perkara yang hati seorang muslim tidak akan berkhianat karenanya. Yang pertama, ikhlas al-amal lillah, mengikhlaskan amalan untuk Allah. Yang kedua, munasahatu ulatil umur, menasihati pemerintah. Yang ketiga, luzumul jamaah, dia komitmen di atas al-jamaah. Dan jamaah yang diinginkan adalah 2 perkara. Al-jamaah kadang yang diinginkan adalah suatu masyarakat yang dipimpin oleh seorang pemimpin. Ini jamaah. Pemimpin, siapa pemimpinnya? Apakah setiap orang punya pengikut, bikin pemimpin sendiri sebagaimana banyak dilakukan oleh pimpinan-pimpinan jamaah sekarang ini? Bukan itu pimpinan yang diinginkan. Tapi pimpinan di sini yang diinginkan, kata Imam Ahmad, adalah orang yang di negara itu semuanya mengatakan itu pimpinan negara. Itulah pimpinan. Ya. Itu ukuran pimpinan. Jadi jemaah yang pertama adalah masyarakat yang dipimpin oleh seorang imam, seorang pimpinan yang syah. Kemudian yang kedua, jemaah yang kedua adalah jemaah Rasulullah SAW. Artinya mengikuti dan mencontoh Rasulullah SAW. Ini 2 makna jemaah. Dan makna yang diinginkan di sini dari makna jemaah ini adalah komitmen luzum al-jamaah, komitmen terhadap pimpinan negara. Kita tetap bersama mereka tatkala terjadi fitnah. Tatkala terjadi fitnah, sepanjang kekuasaannya dia masih tetap syah sebagai penguasa, maka wajib atas kita untuk mendengar dan taat. Sepanjang dia masih muslim dan belum dilihat kekafiran yang nyata, maka dia adalah seorang muslim, seorang pemimpin yang wajib untuk ditaat. Sepanjang tidak menyuruh memerintah kepada kemaksiatan. Kalau memerintah kepada maksiat, Rasulullah SAW bersabda, "Innamat ta'atu fil ma'ruf." Sungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara-perkara yang baik. Ya. Ini 3 pokok: ikhlas, menasihati pemerintah, dan komitmen di atas al-jamaah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, 3 pokok ini atau hadis ini telah mengumpulkan pokok-pokok agama dan kaidah-kaidah agama. Sebab maslahat agama mereka dan maslahat dunia mereka itu semuanya bertumpuh di atas persatuan mereka dan komitmennya mereka berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika menyebutkan hadis ini, 3 ini, kata beliau, tidak terjadi kerancuan, kekacauan di dalam agama manusia dan di dalam perkara dunia mereka. Tidak terjadi semua itu kecuali tatkala rancu 3 perkara ini. Ya. Makanya 3 ini adalah 3 perkara yang sangat harus untuk dipegang. Dan ini merupakan tumpuan kita yang ketiga di sini di dalam pijakan seorang muslim di tengah gelombang fitnah, yaitu dia komitmen pada saat terjadi fitnah dengan jamaah kaum muslimin, imam kaum muslimin. Dan di dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir fa innahu man faraqa al-jama'a shibran famata illa mata mitatan jahiliyah." Kata beliau, siapa yang melihat dari perkara atau siapa yang melihat sesuatu dari pemimpinnya, sesuatu yang dia tidak senangi, maka hendaknya dia bersabar. Diperintahkan untuk bersabar atau menasihati mereka dengan cara yang baik, cara yang hikmah, bukan dengan bikin kekacauan, bukan dengan melakukan demonstrasi, dan bukan dengan melakukan berbagai macam kerusakan yang akibatnya tidak pada hanya orang yang melakukannya saja, tapi berakibat umum kepada seluruh rakyat yang ada di dalam negara tersebut. Karena itulah hati-hati. Dan Nabi SAW di sini berkata, siapa yang melihat dari pimpinannya sesuatu yang dia tidak senangi, apa perintah beliau? Hendaknya dia bersabar. Fa innahu man faraqa al-jama'ata shibran. Sungguhnya barang siapa yang berpisah dari al-jamaah 1 jengkal, kata beliau, famata, kemudian dia mati, mata mitatan jahiliyah, maka dia mati di atas mati jahiliyah. Ini pimpinan yang diinginkan di sini adalah pimpinan negara, bukan pimpinan jamaah, pimpinan kelompok, pimpinan partai. Adapun pimpinan jamaah dan pimpinan kelompok, kita harus berlepas diri dari mereka. Bukan menaatinya, justru harus bermaksiat kepadanya, tidak boleh taat. Sebab pimpinan yang tidak syah, kalau dijadikan sebagai kedudukannya sebagai pimpinan dalam kategori penguasa. Dan juga Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari ketika ditanya oleh Hudzaifah Ibnu Yaman, Hudzaifah berkata, manusia bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani. Tapi saya, kata Hudzaifah, pertanyaan saya lain. Saya bertanya kepada Rasulullah tentang kejelekan,
pertanyaan. Orang-orang tanya tentang kebaikan. Ya Rasulullah, amalan apa yang saya kerjakan? Saya mendapatkan amalan soleh. Tapi Hudzaifah lain. Ya Rasulullah, kita apa yang terjadi? Apa yang menyebabkan misalnya saya menyimpang? Apa yang menyebabkan begini? Dia tanya tentang kejelekan. Maka saya takut kejelekan tersebut akan menimpa saya. Karena itu saya bertanya kepada Rasulullah. Ini menunjukkan bahawa seorang muslim itu punya dua pijakan. Ya, selain dari dia mempelajari ilmu, selain dari dia menanamkan ilmu, dia juga harus membersihkan segala sesuatu yang bisa mengotori ilmu tersebut. Ya. Dia ketahui kebaikan dan dia ketahui suatu hal yang salah itu salah, supaya jangan dia jatuh dalam kesalahan tersebut. Kata Hudzaifah, maka saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sungguhnya kami dulu di zaman jahiliyah dan kejelekan. Kemudian Allah datang dengan membawa kebaikan ini, membawakan kebaikan kepada kami, yaitu dengan agama Islam ini. Apakah setelah kebaikan ini ada kejelekan? Hudzaifah tanya kepada Nabi. Setelah kami dapatkan kebaikan sekarang ini,